Masih pada pembahasan latihan soal OSN tingkat provinsi, Mapel IPS jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Awal mula pembentukan budaya masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pola hidup masyarakat praaksara yang berpindah-pindah dan mengandalkan alam. Dengan berjalannya waktu, mereka mulai menetap, bercocok tanam, dan membentuk komunitas yang lebih kompleks. Aktivitas harian mereka seperti membuat alat dari batu, seni lukis di dinding gua, dan upacara kepercayaan menjadi cikal bakal budaya Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, apa peran penting pola hidup menetap terhadap pembentukan budaya masyarakat Indonesia? Pembahasannya sebagai berikut. Pola hidup menetap memainkan peran penting dalam pembentukan budaya masyarakat di Indonesia dengan berbagai cara sebagai berikut. Membentuk sistem kepercayaan. Pola hidup menetap memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan sistem kepercayaan yang lebih kompleks dan terkait dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, membentuk norma dan nilai. Kehidupan menetap juga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan norma dan nilai yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial. Selanjutnya, meningkatkan stabilitas sosial. Pola hidup menetap memungkinkan masyarakat untuk membentuk struktur sosial yang lebih stabil dan teratur. Selanjutnya, mengembangkan kegiatan ekonomi. Kehidupan menetap juga memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perdagangan. Maka, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, membentuk sistem kepercayaan dan norma. Soal berikutnya, masuknya pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia membawa dampak besar bagi perkembangan peradaban masyarakat Nusantara, terutama dalam sistem pemerintahan, seni budaya, dan sistem kepercayaan. Contoh nyata adalah berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, dan Sriwijaya. Bangunan megah seperti Candi Borobudur dan Prambanan menjadi bukti kejayaan masa itu. Berdasarkan informasi tersebut, bagaimana pengaruh Hindu-Buddha membentuk struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat itu? Pembahasannya sebagai berikut. Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa dampak signifikan pada struktur sosial dan budaya masyarakat saat itu. Beberapa pengaruhnya antara lain: struktur sosial. Pengaruh Hindu-Buddha membawa konsep kasta dan hierarki sosial yang mempengaruhi struktur sosial masyarakat Indonesia. Kemudian, budaya. Pengaruh Hindu-Buddha juga membawa konsep-konsep filosofis dan spiritual yang mempengaruhi budaya dan sistem kepercayaan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, pola pikir rasional dan sistematis. Pengaruh Hindu-Buddha memang membawa pola pikir yang lebih rasional dan sistematis, terutama melalui konsep-konsep seperti karma, dharma, dan konsep-konsep filosofis lainnya. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, mendorong pola pikir rasional dan sistematis. Soal berikutnya, agama Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan disebarkan oleh para ulama serta wali. Nilai-nilai Islam kemudian berkembang dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti hukum, pendidikan, dan budaya. Kesultanan-kesultanan seperti Demak, Aceh, dan Mataram menjadi pusat kekuasaan yang berlandaskan ajaran Islam. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana penyebaran Islam mampu merubah pola pikir dan sistem sosial masyarakat Indonesia saat itu? Pembahasannya sebagai berikut. Penyebaran Islam di Indonesia telah membawa dampak signifikan pada pola pikir dan sistem sosial masyarakat saat itu melalui beberapa cara, diantaranya pendidikan. Islam membawa sistem pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis yang mempengaruhi pola pikir dan pengetahuan masyarakat. Kemudian dakwah. Dakwah Islam memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan mempengaruhi pola pikir masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan agama. Kemudian perdagangan. Perdagangan juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam karena banyak pedagang muslim yang membawa agama Islam ke berbagai wilayah di Indonesia. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, melalui pendidikan, dakwah, dan perdagangan. Rakyat Indonesia melakukan berbagai perlawanan terhadap penjajah, baik secara fisik maupun diplomasi. Tokoh-tokoh lokal seperti Sultan Hasanuddin, Patimura, dan Diponegoro menjadi simbol perjuangan yang gagah berani. Meski seringkali mengalami kekalahan, semangat untuk mempertahankan tanah air tidak pernah padam. Apa pelajaran yang penting yang bisa dipetik dari semangat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan dalam membangun semangat kebangsaan saat ini? Pembahasannya sebagai berikut. Pelajaran penting yang dapat dipetik dari semangat perlawanan rakyat Indonesia
terhadap penjajahan adalah semangat juang, cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, dan pengorbanan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Semangat juang dan cinta tanah air harus diwarisi. Soal berikutnya, perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran fisik, tetapi juga melalui jalur diplomasi, pendidikan, dan organisasi. Tokoh seperti Soekarno dan Hatta memainkan peran penting dalam pergerakan nasional. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi puncak dari perjuangan panjang bangsa Indonesia. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, mengapa penting bagi generasi muda memahami proses perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan? Pembahasannya sebagai berikut. Pemahaman tentang proses perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sangat penting bagi generasi muda karena beberapa alasan. Di antaranya, menumbuhkan rasa nasionalisme, mengembangkan rasa tanggung jawab, menghargai pengorbanan, dan membangun identitas bangsa. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Menumbuhkan rasa nasionalisme dan tanggung jawab. Soal berikutnya, tokoh-tokoh seperti Pangeran Antasari, Cut Nyak-Dien, Ki Hajar Dewantara, dan Jenderal Sudirman memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa Indonesia. Mereka berjuang dalam berbagai bidang seperti militer, pendidikan, dan diplomasi. Setiap tokoh memiliki latar belakang, strategi, dan pengaruh berbeda, tetapi tujuan mereka sama, yaitu membebaskan Indonesia dari penjajahan. Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana karakter dan perjuangan para tokoh ini dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini. Pembahasannya sebagai berikut. Karakter dan perjuangan para tokoh nasional Indonesia dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat saat ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa hal yang dapat dipetik dari mereka adalah keberagaman strategi perjuangan, semangat juang dan keteguhan, kepemimpinan dan visi, dan pengorbanan dan kesabaran. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Menunjukkan keberagaman strategi perjuangan. Soal berikutnya, kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa membawa dampak besar bagi bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Tanam paksa, monopoli perdagangan, dan penindasan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Seiring waktu, muncul kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana proses kolonialisme mendorong munculnya gerakan perlawanan dan nasionalisme di Indonesia. Pembahasannya sebagai berikut. Proses kolonialisme di Indonesia mendorong munculnya gerakan perlawanan dan nasionalisme. Beberapa dampak kolonialisme yang memicu hal ini adalah eksploitasi ekonomi, penindasan budaya, keterlibatan dalam pemerintahan, dan pengaruh pendidikan dan kesadaran. Sehingga proses kolonialisme memicu munculnya gerakan perlawanan dan nasionalisme di Indonesia yang akhirnya membawa bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan perlawanan. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.